Shalom Bapak Ibu, berikut adalah tata cara ibadah online gereja kita. Yang pertama, persiapkan kuota Anda. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian, kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, baik siap secara roh, jiwa, dan juga tubuh. Kita juga menunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu keadaan sudah memungkinkan. Yang ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu seperti baring-baringan, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Yang keempat, persiapkan hati, pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasanya. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari worship leader, seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum ke kiri dan ke kanan. Semuanya kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Salam jemaat Tuhan. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah-rumah dimanapun Anda berada menonton live streaming hari ini, hari Minggu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kita Tuhan hadir dan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tundukkan kepala kita, berserahkan ibadah kita hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu, menghampiri tatamu sebab Engkau dasar, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami rindu menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai selesai, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dianggungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus. Makasih Tuhan. Yes. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Mari sembah Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa. Sembah Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Kau disembah, Kau ditinggikan, penguasa langit dan bumi. Yesus, tiada namamu. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang sepertimu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Raja kami. Terima kasih, layak Kau disembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu. Hanya Kau Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Aku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
Tuhan. Katakan haleluya. Ya raba 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 sandora raba 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 raba. Oh, ya raba 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 sande. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil mengangkat tangan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari musik saja, mari sama-sama kita berbahasa roh. Oh, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami tajuk atas kasih-Mu, sebab Engkau dahsyat bagi kami. Engkau yang layak dipuji. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus, Yesus. Mari berikan sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Allah selama-lamanya.
Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan dahsyat bagi kita. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on! Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Emang lompat sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Semua tepuk tangan. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat,
garis cakrawala, merangkai jakaraya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Great is our God. Woo! Haleluya. Tuhan dahsyat dan Tuhan luar biasa yang bertata atas pujian umatnya. Yang setuju katakan amin. Come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap-siap. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ah! Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Saya percaya Tuhan bertata atas pujian umatnya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Makasih Tuhan, karena kami takjub, karena kami kagum, kami terpesona melihat Engkau, terpesona melihat semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia
tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Terima kasih Tuhan. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu. Ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang kau mau. Kini aku sujud berlutut, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencanamu.
Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat sebanyak 2 kali." Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera" 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula.
Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat, karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran,
kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat.
Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud
hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya, yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini.
Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialala bakana maya ralala barabara. Oh raraba sandesh. Ikarala maya rala bala 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 bala. Orala bala bala bala. Orialala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Ori lebeda bala bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu, terima urapi anak-anakmu, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah informasi untuk HG News dalam minggu ini. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya via transfer ke rekening BCA di nomor 061 402 7777 atas nama GBI Windsor Square, atau dapat juga dilakukan dengan scanning QR Code berikut ini. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Gembala KUL GBI Windsor Square, kami mau menginformasikan bahwa materi pemuritan untuk KUL sudah terbit sebanyak 3 materi, yaitu seri 1.1 kelahiran baru, seri 1.2 pertumbuhan, dan seri 1.3 bergerak. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi ini guna memperlengkapi anggota KUL-nya, dapat segera menghubungi Saudari Maria atau Bapak Sukardi di nomor berikut ini. Selanjutnya, Menara Doa Kota dan Jaringan Doa Nasional akan mengadakan Indonesia Menyembah. Acara ini adalah acara yang diadakan di 555 kota dan secara khusus di Kota Batam akan diadakan di Menara Doa Isakar. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut bersama. Acara ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, pukul 10 pagi hingga pukul 11 siang, dan akan disiarkan secara online melalui YouTube GBI Windsor Square Batam. Dan selanjutnya, Windsor Wise Woman bekerjasama dengan Parenting Club Ministry akan mengadakan seminar dengan sesi tanya-jawab yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober pukul 19 malam. Nah, seminar ini bertema Parenting in Digital World.
Dan seminar ini juga akan dilayani oleh Pastor Somarniko Sasi dan juga Ibu Wen Sen Lan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dapat melihat meeting ID di flyer yang tertera untuk mengikuti ibadah melalui Zoom atau juga dapat mengikuti ibadah melalui YouTube channel GBI Windsor Square. Acara ini terbuka untuk setiap orang tua dapat hadir dan diperlengkapi bagaimana menjadi parent yang berkenan di hadapan Tuhan di era digital seperti sekarang ini. Dan yang berikutnya akan diadakan pernikahan kudus untuk pasangan Ricky dan Gracia Rizky Santoso pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 10 pagi di Best Western Panbil Hotel. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut dapat menghubungi sekretariat GBI Windsor Square. Hi everyone, I'm so excited to announce you about what we will do in this end of 2020. Di mana kita semua akan memulai sebuah kegerakan yang kita sebut YOLO Project. So what is YOLO Project? YOLO Project adalah sebuah movement yang bertujuan untuk memenangkan dan memuridkan generasi. Apa yang akan dilakukan? Project ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kita sebut Equipping Phase, tahapan di mana setiap kita yang ikut dalam project ini akan diperlengkapi mengenai bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus atau yang sudah meninggalkan Tuhan dengan metode friendship evangelism. Kita akan diajarkan langkah-langkah praktis untuk menjadi penuai jiwa. Masa equipping ini akan dilakukan selama bulan November. Lalu, bagian yang kedua adalah outreaching phase, tahapan di mana kita akan mengundang atau mengajak orang-orang yang kita mau jangkau agar mengikuti Youth Talk, yaitu sebuah acara yang dikemas secara khusus dan menarik dan ditampilkan secara online dengan membahas trending topik yang ada di generasi muda. Dalam Youth Talk inilah kasih Yesus akan diberitakan kepada orang yang mau kita jangkau. Youth Talk atau masa penjangkauan ini akan diadakan sebanyak 3 kali dengan tema yang berbeda sepanjang bulan Desember. Dan yang terakhir adalah integration phase, yaitu tahapan di mana setiap orang yang sudah menerima Yesus atau mengambil komitmen untuk kembali sungguh-sungguh kepada Yesus akan dibawa masuk dalam kelompok pemuritan yang ada. Masa integrasi ini akan dilakukan dari akhir Desember hingga Januari 2021. Mengingat kondisi pandemi saat ini, maka 3 tahapan ini yaitu equipping, outreaching, dan integration akan banyak dilakukan secara online. Lalu, siapa aja sih yang bisa ikut YOLO Project ini? Mereka yang berusia 12 hingga 30 tahun dan mau hidupnya dipakai oleh Roh Kudus secara signifikan untuk menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Bagaimana caranya mendaftarkan diri? Silakan klik link yang tersedia di flyer berikut ini di bit.ly/YOLO Project. Pendaftaran akan ditutup di akhir Oktober 2020 ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bersama Roh Kudus. Penuaian akan tetap terjadi sekalipun dalam pandemi dan tidak ada yang terlalu mudah untuk dipakai dengan luar biasa oleh Roh Kudus. Remember, we only live once. So why don't we make His last command our first concern? Are you in? Telah diselenggarakan perayaan ulang tahun GBI Windsor Square House of Glory yang ke-15. Ibadah perayaan ini diadakan secara onsite, dihadiri oleh beberapa pemimpin gereja dan disiarkan secara online melalui YouTube channel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terlewat, dapat mengikutinya kembali di YouTube gereja kita di GBI Windsor Square.
Dalam agenda kerajaan sorga, karena 28 tahun yang lalu ini dilakukan di Korea. Kalau gereja bikin acara nggak mungkin nunggu sampai 28 tahun, tapi malam hari ini kita ada di dalam tengah-tengah agenda kerajaan Allah. Dan hari ini saya percaya Tuhan Yesus hadir di lapangan ini. Amin. Haleluya. So we would like to present this key to the city of Batam. To say God is giving you the key to the city of Jerusalem. Kunci Batam adalah pintu di timur menuju ke Yerusalem. Kita berdoa, Bapa, kami percaya datanglah kerajaan Tuhan. Yesus datanglah. Pintu terbuka menuju Yerusalem. Bersejarah untuk meletakkan batu yang pertama bagi rumahmu ini, dan dengan iman kami akan melihat Tuhan bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Kemuliaan ada tempat ini, dan ini akan pergi ke bangsa-bangsa, akan ke bangsa-bangsa, dalam nama Yesus, dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, maka gedung ini mulai hari ini secara resmi dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, 1, 2, 3.
in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Dan pengumuman yang terakhir, ibadah onsite atau ibadah di dalam gedung gereja akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Pukul 10.30 pagi dan akan diberlangsungkan hanya di satu tempat saja, yaitu di HBDC Mall lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah onsite ini, diwajibkan melakukan reservasi terlebih dahulu dengan mengisi link yang akan diperoleh di Facebook GBI Windsor Square, di Instagram House of Glory pada bagian bio, juga di website www.houseofglory.id, dan juga di aplikasi House of Glory Batam yang sudah tersedia baik di iOS maupun juga di Play Store. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube GBI Windsor Square. Demikianlah informasi kegiatan kami sampaikan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di website gereja kita di www.houseofglory.id. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya melimpah.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah kami jalankan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan melalui ibadah siang ini Tuhan Yesus, lawatan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, sehingga umat-Mu Tuhan di rumah-rumah mereka Tuhan mengalami pemulihan, mengalami Tuhan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu selalu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan Yesus, Kau menolong umat-Mu, Kau membangkitkan umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah api doa terus ada di setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema penolong dan untuk setiap umat-umat-Mu di rumah-rumah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan untuk pendeta pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Noto Harjo yang ada di Jakarta Tuhan. Kiranya Kau urapi Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Berikan kepekaan yang lebih kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan pada beliau Tuhan Yesus. Juga tutup bungkus Tuhan seluruh pelayanannya, keluarganya, anak-anak, istrinya Tuhan. Juga Kau urapi dan Kau sucikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keempat wakilnya Tuhan. Untuk Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura juga berikan pengurapan yang lebih Tuhan Yesus pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pastor pembina kami Tuhan, untuk Ryan Kepri Tuhan, Bapak Irfan Wijaya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus kemanapun Kau utus Tuhan, melalui misi Tuhan yang Kau percayakan pada hamba-Mu, juga pengurapan Kau berikan kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk gembala yang kami cintai di tempat ini Tuhan Yesus, Bapak Erwin Wijaya Tuhan. Berikan Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus urapan yang lebih lagi Tuhan, double portion Tuhan Yesus. Biarlah urapan yang mengalir dari surga turun pada hamba-Mu. Berikan kepekaan yang lebih lagi kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kemanapun beliau Tuhan Kau utus untuk melayani hamba-hamba-Mu, domba-domba-Mu Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus segala pekerjaan pelayanannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang besar ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir pada bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kementerian bahkan sampai ke daerah-daerah. Kiranya Kau urapi Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan jujur dan mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Juga sampai ke kota Batam ini juga kami memberkati Tuhan, Bapak Wali Kota kami, Bapak Rudi beserta wakil dan seluruh jajarannya. Biar juga urapan yang sama Kau berikan Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan dalam mereka bekerja sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan siang ini kami beroleh pengurapan yang lebih daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan juga sebentar Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan diberkati melalui hamba-Mu. Mari umat Tuhan yang ada di rumah-rumah kita angkat kedua tangan kita. Sekarang umat Tuhan GB Windsor House of Glory, dengarlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Tritunggal yang Esa. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap keberadaanmu. Dan sekarang terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang membimbing kita untuk terus berjalan dalam takut akan Tuhan, temui panggilan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Diberkatilah setiap kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap-siap. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Shalom.